Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Introduce is from a group 11 who will present our material with the theme Guidance and Counseling in Islamic Perspective. Member of the group, me, Muhammad Daniel Zawil Azmi, and my friend Putri Ulia Rahma. And will ask the lecturer in the Guidance and Counseling course, Ustadz Imran Rashidi. This is the reference book we use. Reference Religion and Spirituality and Psychiatry by Philip Hugelet and Harold G. Koenig. These are some of our discussion concepts. 1. Understanding of guidance counseling in Islamic perspective. 2. Basic guidance counseling in Islamic perspective. 3. Purpose and function of Islamic counseling guidance. 4. The relationship between Islamic counseling and psychotherapy. And 5. Implementation of Islamic concept in handling client problem. 1. Understanding of counseling guidance in Islamic perspective. In Arabic, the word guidance is called at-tawjih, while the word counseling is called al-irsyad or al-istisyarah. So that counseling becomes at-tawjih wal al-irsyad or at-tawjih wal al-istisyarah. Islamic guidance and counseling is a process of providing direct, sustainable and systematic assistance to individuals with the aim of optimal the developing their potential for religious nature by internalizing the value of the Al-Quran and Hadith. An Islamic guidance and counseling counselor will guide his client in terms of developing the potential of the mind, soul, faith, belief, so that they get a better and right life in accordance with the basic teachings of Islam and get happiness in the world and the hereafter. Baik, untuk permulaan seorang konselor bimbingan dan konseling Islami ini akan membimbing kliennya dalam hal mengembangkan potensi akal, jiwa, iman, dan keyakinan, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan benar sesuai dengan ajaran dasar Islam, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Basic guidance counseling in Islam perspective. Islamic counseling in the history of Islam is known as Hizbah, which means amar ma'ruf nahi munkar and reconciling hostile client. And Caliph Umar bin Khattab was the first to organize the implementation of Hizbah. Caliph Umar bin Khattab was the first to organize the implementation of Hizbah as a system by recruiting and organize muhtasib and assisting them to al-corner to help people in trouble. Jadi Hizbah ini adalah merupakan kewajiban individu atau bersama untuk melakukan campur tangan dan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan norma syariah. Contohnya Khalifah Umar bin Khattab, beliau adalah orang pertama yang mengatur pelaksanaan hizbah secara sistem dengan merekrut dan mengatur muhtasib atau penasehat dan menugaskan mereka ke seluruh pelosok untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Hizbah ini dilakukan dengan lemah lembut atas dasar suka sama suka atau tanpa paksaan. Hizbah bersifat sugestif dan mawas diri, sehingga muhtasab alaih dapat menyadari manfaat amal kebaikan serta bahaya dan kerugian amal maksiat. Klien juga mendapat dorongan dalam amar ma'ruf nahi munkar,
sehingga memperkuat motivasi positif klien dan menghilangkan motivasi negatif klien. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi dan memberikan solusi atas permasalahan umatnya. Hisbah is based on Al-Quran Surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, yang disebut ma'ruf pada surat ini adalah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan mungkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita daripada Allah. Thank you. Okay everyone, I will continue the explanation from Daniel. The next subtopic is purpose and functions of Islamic counseling guidance. Jadi teman-teman, pembahasan kita selanjutnya yang ketiga ini adalah tujuan dan fungsi dari bimbingan konseling dalam Islam. Islamic counseling guidance has a purpose. There is to realize a human relationship based on faith, mutual respect, compassion, mutual assistance based on faith in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam Islam, bimbingan konseling itu memiliki tujuan yakni mewujudkan hubungan manusia dengan manusia berdasarkan keimanan, saling menghormati, kasih sayang, dan juga saling membantu berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Islam selain mengatur hubungan hambanya dengan Allah atau hablum minallah, akan tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas. Sebagai makhluk sosial, pastinya manusia membutuhkan manusia lain untuk bermuamalah atau berinteraksi dalam kehidupannya. Nah, dalam kehidupannya itu dilandasi oleh nilai-nilai keislaman. Sebagaimana kalau dalam bimbingan konseling, nilai-nilai keislaman yang dijadikan landasan ialah seperti nilai-nilai toleransi atau saling menghormati, yang mana dalam Islam disebut tasamuh, juga saling membantu antar sesama. Nah, tolong-menolong ini adalah dalam hal kebaikan. Sehingga tolong-menolong ini dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah. Kalau dalam Islam disebut dengan ta'awun. Nah, juga terdapat sikap saling kasih sayang atau yang disebut dengan rahmah. Aspek yang paling mendasari adalah aspek keimanan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha yang paling berkuasa dan Maha penolong kita dalam aspek bimbingan konseling. Okay, next is the functions of Islamic counseling guidance. So, Islamic counseling guidance has two functions. There are general function and function of preaching. Oke, jadi dalam bimbingan konseling Islam ini terdapat dua fungsi, yakni fungsi secara umum dan fungsi untuk berdakwah. Nah, fungsi secara umumnya itu apa? Fungsinya sebagaimana yang kita ketahui bahwa bimbingan konseling itu memiliki fungsi untuk mengatasi atau membantu klien, baik itu klien individu maupun klien kelompok, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupannya, agar kehidupannya itu dapat berjalan dengan baik. Terus apa sih yang dimaksud dengan fungsi dakwah di sini? Jadi dapat kita ketahui bahwa bimbingan konseling Islam itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh konselor kepada klien ini menggunakan basis agama Islam. Jadi, dalam hal ini, konselor dapat membangkitkan mental spiritual dan juga rasa keimanan pada klien. Nah, maka dari itu, konselor di sini itu melakukan syiar agama Islam berupa mengajak klien untuk mendekatkan atau memperkuat jalinannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. The next slide is the difference. The difference between counseling guidance in general and Islamic counseling is in the foundation of spirit morality, in the implementation of counseling guidance.
Perbedaan antara bimbingan konseling secara umum dengan bimbingan konseling Islam itu terletak pada landasan spirit moralitasnya, yang mana landasan tersebut menjadi implementasi dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Jadi dalam bimbingan konseling Islam sendiri itu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, sehingga di sini pendekatan-pendekatannya ialah menggunakan dengan pendekatan agama Islam. Berbeda pada bimbingan konseling secara umum yang mana pendekatan dengan pendekatan psikologi secara umum. Okay everyone, right now we discuss the relationship between Islamic counseling and psychotherapy. Topik pembahasan kita selanjutnya adalah hubungan konseling Islam dengan psikoterapi. Islamic counseling and psychotherapy become an inseparable unit. Psychotherapy is a continuation of the counseling process, and if there is a difference, it is only in the interventions carried out. Some psychiatrists believe that the healing of a patient's illness can be done more quickly by using a method based on religious approach. Konseling Islam dan psikoterapi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Psikoterapi merupakan kelanjutan proses dari konseling. Dan jika terjadi perbedaan, maka itu hanya pada intervensi yang dilakukan. Beberapa psikoterapis meyakini bahwa penyembuhan penyakit pasien dapat dilakukan lebih cepat dengan menggunakan metode dengan pendekatan agama. Nah, jadi pada dasarnya itu, psikoterapi dengan konseling itu berbeda. Misalnya dari segi klien. Klien dari konseling itu cenderung permasalahannya tidak semendalam dari klien psikoterapi, yang mana klien konseling ini diatasi oleh seorang konselor dan sedangkan psikoterapi ini diatasi oleh psikoterapis. Jangka waktu penyembuhannya pun berbeda. Psikoterapi itu cenderung jangka waktunya lebih lama daripada konseling. Nah, meskipun memang keduanya ini berbeda, akan tetapi sebagaimana pemaparan yang tadi dipaparkan, bahwa keduanya ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni psikoterapi itu menjadi upaya dari kelanjutan proses konseling. Dan apabila terjadi atau terdapat perbedaan, maka itu ialah hanya intervensi yang dilakukan. Intervensi itu apa sih? Intervensi itu adalah cara konselor, atau misalnya di sekolahan itu kan ada BK, maka konselornya ialah guru BK. Dan intervensi yang dimaksud itu ialah cara konselor ini mengatasi permasalahan yang dialami oleh klien. Konselor ini memiliki cara tersendiri untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Nah, telah dipaparkan tadi bahwa beberapa psikoterapis itu meyakini bahwa pendekatan agama itu lebih cepat daripada pendekatan pada umumnya. Karena apa? Karena pada pendekatan agama ini, konselor dapat menumbuhkan rasa kepercayaan, baik itu rasa percaya pada diri sendiri maupun pada Tuhan, bahwa klien ini bisa sembuh. Maka potensi keimanan dari klien tersebut yang pada mulanya itu misalnya kecil, itu menjadi lebih dalam keyakinannya kepada Tuhan. Nah, maka dari sini pula klien itu memiliki semangat atau motivasi sehingga dia itu makin percaya bahwa Allah itu Maha Penyembuh. Okay, the last subtopic is implementations of Islamic concept in handling client problems. First will be discuss about ruqyah as spiritual medicine. First point is ruqyah by using kalamullah. Jadi dalam penggunaan ruqyah itu menggunakan kalamullah atau ayat-ayat Al-Quran. Ruqyah is pronounced in Arabic or other than Arabic. Jadi ruqyah itu bisa menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab, selama bahasa itu masih dapat dipahami dengan jelas. Belief that gives effect and healing with the permission of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ruqyah itu harus percaya dan yakin bahwa kesembuhannya itu berasal dari Allah dan ruqyah itu hanya sebagai perantara. Okay, the second is
Depression psychotherapy with Islamic concept. Okay, the first point is believe in afterlife. Jadi harus percaya kepada hari akhir atau kehidupan di akhirat nanti. Yang mana konsep ini itu bisa dijadikan untuk penanganan depresi sebab poverty atau kemiskinan. Sehingga apabila dia sangat meyakini bahwa kehidupan di akhirat jauh lebih baik daripada di dunia, maka dia akan memiliki motivasi atau semangat untuk bekerja. Tentunya juga dapat menambah sikap kesabarannya. Dan hal ini sesuai dengan yang kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari konsep ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dari klien. The second point is the death of the loved one. Jadi dalam penanganan depresi yang disebabkan oleh kehilangan seseorang yang dicintai, misalnya dalam sebuah kasus terdapat orang tua yang kehilangan anaknya, maka Islam mengajarkan bahwa dalam hadis itu disebutkan bahwa anak yang meninggalkan orang tuanya lebih dahulu, maka dia akan menjadi penolong orang tuanya di akhirat. Sehingga dalam hal ini bisa membantu klien agar tidak terlarut dalam kesedihannya, illness or disability. Yang mana dari konsep Islam dalam menangani hal ini, maka Islam mengajarkan bahwa siapa yang bersikap sabar atas ujian atau misalnya penyakit yang diberikan, maka Allah akan mengangkat dosa-dosanya. Dalam konsep Islam diajarkan apabila seseorang itu sakit, maka dia akan dicabut yaitu rasa nafsu makannya, yang kedua seri wajahnya, dan juga dosa-dosanya. Akan tetapi yang dikembalikan itu hanya dua, yaitu seri wajahnya dan juga nafsu makannya, sedangkan dosa-dosanya itu tidak dikembalikan. Untuk misalnya dari penanganan disabilitas juga itu bisa menumbuhkan rasa sabar yang lebih pada klien sehingga dia itu tidak pesimis atas keadaannya. Rewards for ordinary daily activities. Jadi hadiah untuk kegiatan sehari-hari. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya ialah dalam Islam itu mengajarkan bahwa sekecil apapun selagi itu ialah perbuatan kebaikan, maka dia akan dihitung pahala. Kan tetapi dalam Islam dosa itu bisa diampuni bahkan hilang jika selama seseorang ini bertaubat. Selanjutnya ialah pray and ask God. All pray have an effect. We may pray against ourselves. Jadi berdoa dan meminta kepada Tuhan itu memiliki dua poin, yakni berdoa itu memiliki efek dan yang kedua ialah kita mungkin melawan diri kita sendiri. Semua doa akan diijabah oleh Allah selagi doa itu memiliki maslahat atau kebaikan. Dalam firman Allah, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan perkenankan kepadamu. Poin kedua itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah kenapa kok belum dikabulkan? Segala sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu menurut Allah baik. Begitu pula sebaliknya. Point C is God. There is no person who has not sinned. Number 2 is God's grace and mercy. Count the number of good and bad deeds. Number 4 is thoughts are not punished. Number 5 is feelings are not a sin. Doctor credit in Islam. Di sini disebut perasaan bersalah, maka ini bisa menyebabkan kecemasan, keputusasaan, serta rasa merusak diri pada klien. Di sini ada konsep-konsep yang menangani perasaan bersalah ini, yaitu tidak ada orang yang tidak berbuat salah, terus ada rahmat dan kemurahan Tuhan, menghitung banyaknya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Pikiran tidak dihukum, dan perasaan bukanlah dosa. Kredit dokter dalam Islam. Apabila klien menggunakan konsep-konsep tersebut yang didapat dari seorang konselor, maka dia akan menumbuhkan rasa optimisnya sehingga dia memiliki rasa kepercayaan atas diri sendiri dan memiliki harapan untuk kehidupan selanjutnya. Point D is despair and suicide. Suicide in Islam is a grave sin and can't be forgiven. Putusasaan dan bunuh diri. Dalam Islam sendiri, bunuh diri itu termasuk dosa besar dan tidak dapat diampuni. Nah, bunuh diri itu hukumnya haram. Maka dari situ pula sebuah riset menunjukkan bahwa
umat Islam itu angka bunuh dirinya kecil. Karena apa? Ya karena terdapat konsep bunuh diri adalah dosa besar. Maka hal ini bisa menjadikan klien lebih mempertimbangkan segala perilakunya. Point D is follow the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has his difficulties with commendable attitudes. Dengan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu menyikapi segala kesulitannya dengan akhlak yang terpuji. Tak jarang Nabi Muhammad itu mengalami cemooh, caci maki, atau bahkan disakiti secara fisik oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad itu tetap membalas mereka dengan perbuatan yang baik dan bahkan menyikapinya pun dengan akhlak terpuji seperti bersikap sabar, bahkan mendoakan mereka agar mendapat hidayah. God's wisdom and mercy. That problem occur as God's punishment for sins that humans have committed, or occur as a test to measure human faith. Kebijaksanaan dan belas kasih Allah. Jadi klien meyakini bahwa segala ujian yang menimpanya itu adalah bentuk hukuman atas dosa-dosanya. Maka klien akan mencoba ikhlas karena dia akan bertobat atas dosa-dosanya. Akan tetapi jika hal ini salah dipahami oleh klien, maka klien harus meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, only or feeling alone. Quran Surah Toha ayat 46. Dalam mengatasi depresi karena kesepian atau merasa sendiri, dalam Quran Surah Toha ayat 46 disebutkan bahwa Allah berfirman kepada hambanya, jangan takut dan jangan pula merasa sedih. Hal ini membangkitkan keyakinan bahwa klien ini tidak sendiri. Masih ada Allah yang selalu siap jika klien ini memohon atau mengadahkan tangannya. Last point of depression is thank God. Humans will not be able to count God's grace. Konsep yang terakhir adalah berterima kasih kepada Tuhan. Dan manusia itu tidak bisa menghitung nikmat atau rahmat dari Tuhan. Karena rahmat dari Tuhan sendiri pun tidak terhitung. Nah, dengan bersyukur ini juga dapat menenangkan hati klien atas permasalahan yang dihadapi seperti depresi, permasalahan hidup dalam klien. Oke, number 3 is anxiety psychotherapy with Islamic concept. The first is afterlife. Causes or prevents anxiety, such as possible loss, possible punishment, and grave anxiety. B. Depend on God. Think of positive possibilities with confidence. In relying on God the greatest. C is fear of jinns. There is no routine religion ritual, the protection of jinn. Psikoterapi anxiety dengan konsep Islam. Yang pertama ada akhirat, menyebabkan dan mencegah kecemasan. Nah, yang pertama ada kemungkinan kerugian, yang mana jika klien cemas akibat konsep tersebut, maka Islam mengajarkan bahwa segala kerugian yang di dunia itu akan tergantikan lebih baik di akhirat. Asalkan kerugian itu tidak dibuat dengan sengaja, misalnya manusia itu tidak mau usaha, dan kerugian itu bisa tergantikan di akhirat dengan sikap kesabaran yang dimilikinya. Kemungkinan hukuman. Nah, jika ini terlalu dipikirkan secara berlebihan oleh klien, maka ini akan menyebabkan kecemasan. Islam mengajarkan bahwa Allah itu mempunyai sikap rahmah, yaitu belas kasihan. Dan Allah itu mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat. Selanjutnya ada kegelisahan kubur, yang mana jika seorang klien ini meyakini bahwa kuburan itu semenakutkan itu, maka Islam mengajarkan bahwa alam kubur itu bisa menjadi indah dan tidak mengerikan tersebut adalah bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Selanjutnya ialah berpikir positif. Memikirkan segala hal kemungkinan positif dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Maka kita selalu berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah itu merahmati kita.
Takut pada jin. Dalam Islam sendiri tidak ada ritual keagamaan rutin untuk perlindungan kepada jin. Nah, tapi dalam Islam sendiri kita mengajari bahwa untuk berta'awud itu berlindung dari godaan jin. Nah, apabila mendapat gangguan jin, terdapat juga pengobatan spiritual seperti ruqyah yang telah disampaikan tadi. Oke. The next point is handling of interpersonal problems with Islamic concept. Sensitive to the opinion of others. There are hadith about saying good or silent, and hadith about the consequence of opening other people's mistakes. Point B is suppression or forgiveness. In Islam, oppression and the oppressed are both condemned. The next point is do good in response evil. Quran Surah Fussilat ayat 34. Selanjutnya ialah penanganan terhadap permasalahan interpersonal dari klien dengan konsep Islam. Yang pertama adalah permasalahan sensitif terhadap pendapat orang lain. Maka di sini terdapat dua hadis, yakni yang pertama hadis berkata baik atau diam. Yang kedua yakni hadis tentang konsekuensi apabila seorang muslim membuka aib orang lain. Yang pertama, apabila seorang muslim tidak mampu berkata baik, maka dia dianjurkan lebih baik dia itu diam. Selanjutnya, apabila seorang muslim ini membuka aib orang lain atau kesalahan orang lain, maka dalam hadis disebutkan Allah akan membuka aibnya di akhirat nanti. Selanjutnya adalah penindasan dan pengampunan. Dalam Islam, penindas dan yang tertindas sama-sama terkutuk. Maksudnya apabila penindas ini kan jelas terkutuk. Maksudnya gimana? Yang tertindas ini tidak boleh diam saja. Maka dalam Islam itu boleh membalas perbuatan jahat, tetapi tidak melebihi dari apa yang diperbuat terhadapnya. Nah, tapi ini berkaitan dengan konsep sesudahnya, yakni berbuat baik dalam menanggapi kejahatan. Seperti dalam Al-Quran disebutkan bahwa idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Memang beberapa orang mengalami kesulitan dalam melaksanakan konsep tersebut. Akan tetapi jika konsep tersebut dilakukan, maka konsep tersebut dapat memutus respon negatif yang berkelanjutan. Point D is obligation and Muslim marriage. Every Muslim has rights and obligation. Point E, Muslimah and big family. Independence by first learning about family dynamics. Last point is polygamy. Therapists must be aware of their own potential negative feelings and not allow those feelings. Selanjutnya ialah kewajiban dan pernikahan muslim. Dalam Islam sendiri, setiap muslim itu mempunyai hak dan kewajiban, bahkan dalam setiap aspek. Sehingga misal dalam keluarga, suami dan istri masing-masing dia itu punya kewajiban dan punya hak. Sehingga apabila dilakukan keduanya dengan selaras, maka tidak ada pertengkaran. Sehingga konsep ini itu dapat merespon atas konflik dalam pernikahan. Selanjutnya ialah muslimah dan keluarga besar. Sebuah riset menunjukkan bahwa kebanyakan klien itu adalah seorang muslimah atau perempuan yang mana dia itu memiliki permasalahan dari perselingkuhan suaminya atau sistem patriarki dalam keluarga. Nah, hal ini itu dapat diatasi dengan konselor membantu klien untuk menuju kemandirian lebih dahulu dengan mempelajari tentang dinamika keluarga. Selanjutnya adalah poligami. Terapis harus sadar akan diri sendiri atas kemungkinan perasaan negatif yang bisa timbul dan tidak mengizinkan perasaan mengganggu keprofesionalitasannya dalam upaya membantu klien. Dalam Islam sendiri itu memang poligami itu dibolehkan, akan tetapi poligami itu tidak menjadi anjuran, bahkan tidak menjadi kewajiban. Nah, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 itu memang ditunjukkan boleh poligami, akan tetapi penafsiran ayat ini itu tidak dengan secara tekstual semata, melainkan ini juga harus dipahami secara kontekstual, yang mana poligami ini boleh dilakukan
atas dasar suami dapat adil. Nah, jika seorang suami ini bertujuan poligami dengan alasan untuk menuju surga, maka jalan menuju surga itu tidaklah hanya melalui poligami, melainkan masih banyak jalan yang mengantarkan kita kepada kebaikan yang dapat menjadikan kita masuk surga. Okay everyone, thank you for your attention, and we are from 11 team say sorry to you if we have mistake. And if you have any questions, we can continue in the discussion session. Okay, nice to see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.